Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Yegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam semangat, sehat selalu, tetap bahagia dan senantiasa di dalam berkat Tuhan dan tekun berbuat baik. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober tahun 2022, hari biasa pekan ke-30. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami di surga, sudilah datang menyampaikan sabda dan memberi kami kekuatan. Semoga Roh-Mu mengajar kami tentang kebenaran dan keadilan-Mu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 13 ayat 31 sampai dengan 35. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan esok. Dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan esok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang mati dibunuh di luar Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau membunuh nabi-nabi dan merajam orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayap, tetapi kalian tidak mau. Sungguh rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kalian tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kalian berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Kristus." Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, Tuhan Yesus memberikan nubuat kepada Yerusalem tentang ketidakmauan untuk dikumpulkan kembali untuk menerima rahmat Tuhan. Bahkan ketika sabda Tuhan, yakni Tuhan Yesus sendiri, datang di tengah-tengahnya, banyak orang yang tidak percaya, bahkan menolak Tuhan Yesus dan juga mengancam akan membunuh, dan akhirnya itu terjadi. Kita semua dalam hidup ini tentu pernah mengalami ada banyak penolakan-penolakan dari sesama kita tentang diri kita, atau bahkan kita sendiri yang mungkin menolak sesama kita. Itulah yang menjadi karakter umat manusia, yakni tidak mudah untuk bersatu dengan sesamanya, bahkan untuk menerima kebaikan, untuk senantiasa setia kepada kebenaran. Itu merupakan sebuah perjuangan yang tidak mudah. Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita semua bagaimana Yerusalem justru menjadi tempat di mana para nabi dan orang-orang kudus dibunuh dan dirajam, ketika kebenaran harus dibayar dengan nyawa. Hingga akhirnya Tuhan Yesus sendiri menghendaki agar pengorbanannya di Yerusalem diwartakan ke seluruh dunia tentang bagaimana kebenaran itu hendaknya tetap disetiai, dijunjung tinggi, meskipun harus mengalami berbagai macam kesulitan, penderitaan, bahkan kehilangan nyawa. Marilah kita menjadi orang-orang yang membuka hati untuk tidak mudah menolak sesama, terlebih menolak kebenaran yang hadir di antara kita. Memang kita lemah dan berdosa, tetapi jangan sampai menutup diri, menutup hati, menebalkan hati, dan membuat diri kita menjadi pribadi yang beku, tetapi terbuka akan rahmat Allah, menerima anugerah keselamatannya, dan akhirnya mau mendengarkan sabda Tuhan, mengikutinya, dan tekun untuk melaksanakannya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan pada segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk senantiasa memiliki hati yang lembut, yang terbuka akan rahmat, penyertaan, penyelamatan Allah, mendengarkan sabdanya dan melaksanakan sabdanya di sepanjang hayat hidup kita, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.